dalam kelas itu terjaga terus. Oh gitu. Kalau rolling class itu dia merasa bukan kelasnya. Iya Pak, karena belum terbiasa mungkin gitu itu Pak. dia. Itu salah satu mungkin dampak negatif daripada rolling class tersebut atau moving Iya, class. moving class. Nah ini dari hamba Allah, dari guru nih Pak. Yang terhormat Bapak Dimon Sapta, apa rencana Bapak dalam rangka Bapak dalam rangka memajukan SMA Negeri 4 Mandau dalam bidang akademik seperti matematika, kimia, dan lain-lain? Apalagi saya di bidang ekonomi nih Pak. Iya. Waduh. Bukan matematika saja, bukan kimia saja, bukan fisika saja, semua bidang studi ini memang Bapak pantau terus. Makanya di hari Jumat Bapak selalu tuh bilangkan, silakan ikuti yang namanya ekstra yang menunjang daripada nantinya kamu melanjutkan ke perguruan tinggi atau yang membawa harum nama SMA 4. Nah, Pak Dimon selaku kepala sekolah, apapun yang dilakukan harus pakai target. Iya. Jika nggak punya target dalam melakukan suatu rencana, itu yang paling dimarahi Pak Dimon. Nah, yakinlah bersama kita semuanya, SMA 4 pada prinsip Bapak akan setara dengan SMA nanti yang selama ini mendominasi daripada apapun kegiatan yang diperlombakan. Waduh. Sama-sama kita semuanya. Iya. Kalian juga bekerja keras, Bapak juga bekerja keras. Bapak akan akomodasi daripada keinginan kalian. Keinginan Bapak juga kalian harus salurkan melalui kalian itu mendapatkan juara, mendapatkan peringkat-peringkat hebat di saat ada perlombaan. Gitu. Nah, kalau ini dari kelas 12 nih Pak. Aduh, tentang P5. Iya. Mengapa tema P5 kelas 12 kurang menarik ya Pak? Padahal kami angkatan pertama kurikulum merdeka loh Pak. Satu kelemahan. Apa kelemahannya? Anak-anak Bapak kurang komunikasi. Nah, setiap yang namanya tema, setiap yang namanya apa yang mau diangkat dalam P5 tersebut di kurikulum merdeka, kita sepakati bersama. Tapi kalau anak Bapak masih diam, masih juga hanya menerima apa yang dibilang sama guru pembimbingnya atau mentornya yang di dalam, inilah yang terjadi. Rasa enak itu nggak muncul dikarenakan kenapa? Karena nggak suka kita dengan itu, nggak menarik. Menariknya P5 itu apabila anak Bapak mampu mengajak gurunya bagaimana yang terbaik. Oke. Nah, yuk sekarang anak Bapak lagi yang berpikir. Jangan kami lagi yang berpikir. Kembangkan daya kreativitas kalian untuk mengajak ibu-ibu kalian itu bagaimana supaya menarik P5 tersebut. Pesan Bapak satu, P5 bukan untuk mencari produk. Nah, perlu diingat. P5 yang dinilai adalah satu, tanggung jawabmu, dua, bagaimana kinerjamu, yang ketiga, bagaimana kerjasamamu, bukan produk yang dinilai. Gitu. Kalau produk yang dinilai itu yang terjadi. Duit kamu habis, orang tua kamu kesal, kenapa? Kok setiap ada iuran, ada ini. Nah, itu yang Bapak tidak mau. Di dalam kurikulum merdeka, P5 itu adalah menilai karakter kalian. Gitu. Nah, terjawab tuh untuk yang nanya untuk kelas 12 nih kenapa P5 kurang menarik. Karena yang Bapak inginkan itu bukan produknya, bukan hasilnya, tetapi proses kita gitu. Prosesnya. Nah, ini Pak dari Anonymous Pak. Menanyakan tentang reward Pak. Ya. Salah satu hal yang pernah Bapak lakukan adalah memberi reward kepada guru. Dan hal ini menimbulkan pro dan kontra di antara guru-guru nih Pak. Karena mereka pastinya bertugas dan bertanggung jawab atas pekerjaannya. Yang ingin ditanyakan yang pertama nih Pak, ada dua pertanyaannya. Yang pertama, seberapa pentingkah reward ini mempengaruhi kinerja guru Pak? Nah, reward yang pertama Bapak lakukan, Bapak sudah bilang sama guru tersebut, untuk pertama reward ini biarlah saya dulu menilai. Kalau seseorang yang menilai satu orang saja banyak kelemahan, tapi udah Bapak bilang bahwasanya
Silakanlah saya dulu yang menilai. Nah, berjalannya waktu ada masukan, reward untuk selanjutnya semua guru yang menilai. Oh gitu. Ya, berjalannya waktu lagi besoknya selain guru, kalian juga anak murid juga menilai. Apa sih manfaat reward tersebut? Nah, ini. Pak, manfaat. Nah, Bapak, jika kita bekerja keras, salah satu yang menyenangkan kita apa? Ada penghargaan dari seseorang yang menilai. Iya. Ya, tapi kalau seandainya kita udah kerja keras, ternyata orang itu tidak memberikan reward sama sekali. Ingat, reward itu bukan harus ada hadiah. Iya. Perkataan terima kasih sudah reward. Perkataan bahwasannya hebat kamu sudah reward. Jadi jangan ukur reward itu adalah dari finansial. Kalau dia mengukur finansial, maka timbullah pertanyaan itu. Oh gitu. Ya, jadi saya udah begini, saya udah begitu, saya ini. Karena kenapa? Karena diukur reward itu adalah dengan finansial atau ada harga yang sifatnya bisa dijadikan itu suatu pendapatan, bukan itu. Okay. Reward itu salah satunya adalah memberikan penghargaan terhadap seseorang yang sifatnya bahwasanya dia telah bekerja. Oke, berarti itulah jawaban untuk kenapa pentingnya reward itu. Nah, yang kedua nih Pak, dan apabila sistem reward ini masih berlaku, apakah tolak ukur Bapak dalam menilai guru sehingga guru tersebut berhak memperoleh reward dari Bapak? Tadi udah mau jawab yang pertama, banyak kekurangannya. Iya, benar. Nah, dan Bapak sudah sampaikan, biarkanlah saya dulu yang menilai. Berarti kan banyak kurangnya. Nah, kenapa? Satu, saya baru masuk kok langsung bisa menilai. Iya. Nah, udah Bapak bilang tuh sama guru-gurunya, biarlah. Tujuan Bapak apa? Setiap pekerjaan yang dilakukan siapapun, Bapak akan hargai. Nah, untuk selanjutnya, itu yang Bapak bilang tadi, kita sempurnakan lagi. Siapa lagi yang akan nilainya? Gurunya lagi yang nilai. Gitu. Selanjutnya siapa lagi? Selain Bapak, guru, nanti nilai juga siswanya. Selanjutnya siapa lagi? Tidak tertutup kemungkinan semua yang ada di sini menilai. Jadi, ini mohon maaf saja. Sebetulnya selain daripada guru, selain daripada Bapak, selain daripada kamu, yang paling berperan penting itu siapa? Siswa, Pak. Ayo, siapa? Siapa tuh ya? Dan kita akan merasa nanti bahwasanya dengan tidak adanya ini kocar kacir kita. Makanya pesan Bapak sama kalian, hargai dia. Siapa dia? Tukang bersih, tukang kebun. Itu adalah orang-orang yang terbaik yang ada di sekolah kita. Jadi anak Bapak, selain daripada gurumu, orang yang paling berperan penting di sekolah ini adalah Pak Nenggolan, Pak Wawan, Pak Yus, kemudian satpam kita yang di depan ini. Iya. Hargai mereka, orang tua kita. Tidak ada mereka, coba kalian rasakan. WC nggak dibersihkan. Apa keluhan kalian? Banyak. Nggak ada air, gimana? Iya, Pak. Banyak. Itu adalah orang-orang yang terbaik yang berada di sini. Mari kita hargai dia. Oke. Selanjutnya pertanyaan dari Velolita Tiffany. Nih Pak, apa visi misi Bapak untuk perpustakaan Hatta nih Pak? Kalau visi misi Bapak, khusus Bapak, ya, Iya, Pak, khusus Bapak. Untuk Bapak nak lihat visi daripada pustaka itu sekarang. Ini adalah tempat di mana kamu bisa berekspresi. Dah. Oke. Nah. Itu visi. Terus Ya. yang dari Velolita juga nih Pak, banyak nih pertanyaan dari Velo Pak. Bagaimana tindakan Pak Dimon Sapta selanjutnya mengenai buku-buku yang terbilang masih sedikit di perpustakaan Hatta Pak? Jadi gimana tuh Pak? Ini bisa dijawab satu sama Ibu Reno, yang kedua sama Ibu Nurul, yang alhamdulillah kemarin kita udah pergi ke Pekanbaru. Iya tuh. Tapi beranjak dari situ, tak semua juga bisa kita ambil buku-buku tersebut. Sebab, nah ada sebabnya. Apa tuh Pak? Kita bisa beli kok. Mau 200 atau 500 buku bisa beli. Bisa beli. Bahkan mungkin 1000 tuh bisa kita beli.
karena duit banyak. Tapi yang jadi masalah ternyata satu buku itu harus dimasukkan ke dalam yang namanya aplikasi, satu buku. Jika sekiranya 1000 buku, Waduh. Ibu Nurul nanti bisa menjawab dan Ibu Retno yang menjawab sama dengan Ibu Indah. Itulah makanya mungkin belinya mungkin sebatas 100-an lah paling banyak. Entah kalau seandainya kalian bisa mau membantu untuk menginputnya, masukkan ke dalam aplikasi tersebut. Waduh. Satu-satu, ada judulnya, tebal bukunya, kemudian ukuran kertasnya di dalam tuh. Semuanya. Betul. Sangat detail. Tuh pertanyaan untuk Velolita sudah terjawab. Bukannya tidak ada dana atau bagaimana, prosesnya itu yang menyulitkan gitu. Karena kita juga bisa terbilang masih siswa dan kita juga masih ada kesibukan lain. Nah ini lagi Pak, menurut Pak Dima Sabta, ini udah nih. Terus lanjut tuh ke pertanyaan apa lagi tuh yang akan ditanyakan kepada Bapak. Nah, jadi Pak, menurut Bapak gimana sih Pak, apa kebiasaan buruk siswa SMA Negeri 4 Mandau yang tidak bisa, yang udah dikasih tahu tuh kayak nggak bisa lagi dibilang gitu Pak? Apa kebiasaan yang mungkin bisa menjadi bahan untuk evaluasi kita tuh Pak? Itu ya, sampah. Aduh, sampah menjaga kebersihan ya. Sampah. Karena satu sampah itu akan berdampak banyak terhadap yang lainnya. Waduh, berarti kecil memang, tapi itu akan membawa dampak yang besar nanti kepada kehidupan kamu selanjutnya. Waduh. Jika peduli, maka kamu akan juga nanti bisa merasakan di kehidupan nantinya. Oke, nah jadi itu dia tuh pertanyaan-pertanyaan yang udah dijawab oleh Bapak Dimon. Nah, mumpung Bapak di perpustakaan nih Pak, Gimana kesan Bapak dengan suasana perpus kita nih Pak? Alhamdulillah. Sedikit demi sedikit. Ingat moto Bapak tadi, ini adalah tempat kalian mengeluarkan semua aspirasi kalian. Maka tempat ini adalah tempat yang harus dipenuhi dengan suasana gembira. Yang Bapak pikirkan yang pertama itu adalah perpustakaan. Dan besar kemungkinan besok sekolah jika akreditasi dulu pustakanya. Sekolah tak terakreditasi kalau yang namanya pustakanya belum terakreditasi. Terakreditasi sekolah pustaka itu tentu lengkapilah semuanya. Nah, pesan Bapak sama anak-anak Bapak, ayo kita ke pustaka. Jadi di dalam kita nanti, saya berharap sama ibu-ibu ini yang mengelola perpustakaan, munculkanlah kalimat ayo ke perpustakaan. Oke, ya. Kembangkan bakat minatmu di situ. Nah, dan minatmu yang sudah tersalurkan itu berikan kepada teman-temanmu yang lain untuk dihimbau agar sama-sama untuk menjalankannya dan sama-sama untuk memperbaikinya. Jika sekiranya perlu pustaka meladeninya, silakan. Nah Pak, gimana sih Pak penilaian Bapak terhadap dokter informasi? Nah itu Pak, program baru nih Pak, ini yang Ya. pertama kali. Bu Nurul udah cerita sama Bapak, Bu Sri juga udah bercerita sama Bapak. Nah Pak, alhamdulillah Pak, berjalannya waktu dengan adanya dokter ini, nampaknya siswa-siswa SMA 4 itu Pak udah memenuhi ruangan perpustakaan ini. Pesan Bapak, kita punya jabatan yang sudah ada di perpustakaan, pakailah jabatan itu dengan melaksanakan pekerjaannya. Jangan jabatan itu hanya sekedar diemban di bahunya, dibawa-bawa tapi nggak dijalankan. Wah, iya itu tuh yang susah tuh Pak, ibaratnya yang namanya numpang nama gitu ya Pak, numpang nama. Nah gini Pak, jadi untuk pertanyaan dari kami nih Pak, sebagian siswa-siswa SMA Negeri 4 Mandau ini kan Pak banyak tuh yang belum tersalurkan. Misalnya kayak dari kegiatan OSIS saja nih Pak, misalnya OSIS ingin membuat lomba ini, lomba itu pun mungkin dari aspirasi-aspirasi siswa, tetapi tidaknya terjalankan. Terus
bagaimana tuh Pak cara pandangan Bapak tentang apa tuh solusi bagi Bapak dari tidak terjalankannya acara-acara yang diinginkan oleh para siswa-siswi? Oke. Nah, acara-acara itu memang sebagian mungkin ada yang tak tersalurkan. Yang tak tersalurkan itu kenapa? Nih, mohon diperhatikan. Setiap acara pasti ada biaya. Iya itu. Kalau biaya itu sudah ada di dalam yang namanya anggaran, pasti harus jalan. Tapi kalau nggak ada di anggaran, nggak akan jalan. Nah, kemudian anak bapak yang OSIS, pembina OSIS, ayo sama-sama kita laksanakan proposalnya, buat anggarannya, ajukan nanti ke bendahara. Masalah diterima dan tidak diterima nanti kita perbincangkan. Gitu. Terus juga nih Pak, misal untuk divisi yang baru nih Pak, kan divisi podcast nih, gimana sih Pak menurut Bapak divisi ini? Kan ini bakal tayang perdana nih. Perdana nih Pak. Alhamdulillah, Bapak pun juga ini perdana ini. Iya, perdana Bapak. Iya. Tapi sebelumnya di SMA Bapak yang lama itu sudah ada ancang-ancangan seperti ini. Dan alhamdulillah juga sudah terlaksana sama dia. Kita sekarang ini dengan alat yang boleh dikatakan masih jauh dari apanya yang diinginkan, maka berharap nanti ya Bu Nurul, Bu Retno sudah Bapak bilang apa sih yang diperlukan lagi untuk podcast ini, anggarkan, masukkan nanti ke bendahara. Terus juga Pak, untuk misalnya kayak kenapa sih Pak, ini pertanyaan dari saya pribadi loh Pak, ini kenapa sih Pak setiap hari-hari besar gitu kan Pak, kayak hari pahlawan atau hari Kartini gitu Pak, kenapa sih Pak kita nggak ada ngadain, bukan lomba ya Pak, tetapi belajar juga, atau mungkin jika tidak dibuatkan acara mungkin karena dana atau karena anggaran biaya Pak, kenapa kita kayak siswa-siswinya tuh tidak memakai kayak baju adat atau memakai baju kebaya gitu Pak. Jadi itu juga terdengar dari adik-adik kelas, katanya sekolah lain tuh hari Sumpah Pemuda pakai baju ini, terus hari Kartini pakai ini, kita kok enggak. Terus juga kemarin Riau ulang tahun ya Pak, Riau ulang tahun itu kita nggak ada pakai baju Melayu. Biasanya dulu tuh kita pakai baju Melayu selama seminggu Pak, kenapa tidak dijalankan lagi? Terus apa tuh Pak alasannya kenapa kita nggak pakai pakaian yang sesuai dengan hari besar tersebut? Oke, Bapak jawab. Nah, untuk pakaian Melayu kemarin kami bersama dengan Pak Ilman itu sudah mikir, Pak Ilman, kita pakai nggak anak-anak ini untuk baju Melayunya Pak? Anak ini satu baju Melayunya Pak. Jadi kalau seminggu Pak, gimana tuh Pak? Wow, Itu salah satunya. Nah, besok kalau seandainya memang pakaian Melayu itu kita pakai, nah bisa jadi seperti ini. Jika anak bapak itu nanti baju Melayunya ada lebih dari satu, yang satu itu yang seragam, yang lainnya boleh berbeda, ya nanti kalau keputusan kita bersama silakan, ya udah kita silakan. Jadi memandang daripada sisi positif dan negatifnya pakaian Melayu yang sama kalian, maka yang kemarin itu lebih banyak negatifnya. Takutnya bapak apa? Baju Melayu terus, dia nggak hadir lagi. Oh iya, karena nggak ada baju. Ya makanya bapak biarkan aja lah. Yang penting guru-gurunya pakaian Melayu semuanya. Oke. Nah ini dari Riguel Haposan Siagian. Apa sih Pak rencana Bapak untuk hadiah juara kelas nantinya? Mungkin dengan adanya juara kelas, hadiah untuk juara kelas itu siswa-siswi ini menjadi lebih giat atau lebih kayak aku harus pintar nih supaya aku dapat ini gitu Pak. Apa tuh Pak? Iya, kurikulum Merdeka tidak lagi mengapakan juara kelas. Jadi dia cukup hanya bisa melihat di data nilai. Boleh silahkan. Karena kenapa? Kita sekolah ini bukan untuk bersaing. Sadari itu. Kita sekolah bukan untuk bertanding dalam pelajaran tersebut. Tapi kita cari ilmu. Tapi akan lebih rasanya senang kita apabila kita mendapatkan nilai tinggi di antara teman-teman kita yang lain dan dapat reward. Itu Bapak serahkan sama wali kelas dan bersama dengan guru-gurunya.
Kalau sekolah, pada prinsipnya Bapak yang tahu dengan yang namanya kurikulum merdeka tersebut, tak ada yang namanya sistem bertanding di dalam satu kelas. Satu kelas itu kalau bisa, ini nggak dapat, harus menunjukkan ini. Ini nggak dapat, harus menunjukkan ini. Jika dia juara, juara semuanya. Bukan juara 1, juara 2, juara 3, enggak. Juara 1 semuanya. Itu keinginan daripada kurikulum merdeka tersebut. Bukan mencari persaingan. Oke. Nah, saya kan penulis juga nih Pak, penulis buku. Saya penasaran, buku jenis apa sih yang Bapak suka? Kalau Bapak selama ini nampaknya yang Bapak suka itu adalah biografi ya. Untuk merangsang Bapak apa yang pula yang bisa Bapak lakukan. Kemudian mungkin sedikit yang namanya yang Bapak suka baca itu adalah manfaat sesuatu. Nah, itu. Oh gitu. Ya. Kecerita seseorang itu satu, yang kedua manfaat. Kemudian yang namanya mungkin mohon maaf, yang namanya cerita fiksi-fiksi mungkin agak nomor 3 sama Bapak. Oh, nomor 3. Nomor 2 apa mungkin tuh, Pak? sesuai dengan usia. Oke. Fiksi-fiksi gitu, kayak novel romansa novel itu, gitu. iya. Kalau nomor 2 apa tuh, Pak? Yang nomor 2 itu yang Bapak suka itu mungkin yang sifatnya lebih cenderung kepada agama. Religius. Oke. Nah ini Pak, pertanyaan dari Ashifa Pak. Kenapa Pak pas pakai baju pramuka jilbab kami yang cewek warnanya nggak coklat aja lagi Pak? Soalnya lebih enak dilihat kalau warna coklat Pak. Juga sekolah lain itu kan memakai jilbab warna coklat Pak, sekolah-sekolah lain. Dan SMA 2 pun yang dulunya putih sekarang sudah memakai coklat lagi gitu Pak. Kenapa sekolah kita malah ibaratnya terlambat gitu Pak? Kayak kita udah pakai coklat terus pakai putih gitu. Kenapa nggak coklat aja gitu Pak? Bapak jawab Pak. Jawab. Minggu ini putih, minggu besok coklat. Waduh, langsung itu tuh. Ya. Itu selang-seling gitu ya Pak. Ini yang Minggu ini putih, minggu besok coklat. Oke. Nah, Ashifa terima kasih sama pertanyaannya ya. Ini Bukan ada mewakili siswa cewek aja, kami juga. Iya, nih mengubah nih jadinya nih. Oke, minggu ini putih, minggu besok coklat. Diselang-seling. Oke, keren ini. Nah, terus Bapak jam masuknya jadi jam setengah 8 dong Pak. Kenapa kalau jam 7? Kenapa harus jam 7.15? Tergesa-gesa saya Pak, kata dia Pak. Duh gimana nih Pak, dari murid Bapak dan Ibu nggak mau dia ngasih tahu namanya Pak. oke. Waktu yang sehat itu untuk bangun dari jam 3. Jam 3. Dan waktu yang sehat itu jam 3 mandi langsung. Nah, kenapa Bapak suruh masuk 7.15? 7.15 itu adalah waktu mungkin kalau kita bergerak. Nah, Bapak, waktu berpikir orang Indonesia, kapasitas otak orang Indonesia itu sampai jam 11. Jika Bapak sudah masuk nanti jam setengah 8, sudah mengurangi 1/4 jam kapasitas kamu itu untuk memasukkan ilmu. Kalau bisa jam 6 kita ini masuknya. Jangan dong Pak. Nah, jadi sekarang begini, itu sebetulnya bukan yang namanya waktu, cuma membiasakan cepatlah kalian itu bangun. Itu aja pada prinsipnya, cepat bangun. Dan ternyata anak Bapak yang disuruh masuk 7.15 datangnya juga setengah 8 kan? Dan ternyata Bapak suruh masuk setengah 8, maka datangnya 8 kurang 1/4 kan? Dan ternyata kalau Bapak suruh masuk jam 8, datangnya jam setengah 9. Jadi apa masalahnya sekarang? Masalahnya bukan di waktu. Masalahnya dari siapa? Dari keinginan kalian untuk memanage waktu yang tak mampu kalian lakukan. Nah, itu jawabannya kenapa kita nggak masuk jam setengah 8. Nah ini dari pertanyaan, oh ini dia mau dirahasiakan Pak identitasnya. Jadi selama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah, upaya apa saja yang Bapak rasa udah Bapak lakukan untuk SMA 4 dalam memperbaiki masa-masa yang ada di SMA 4? Apa tuh Pak? Entah mungkin itu dari pembangunan atau acara sekolah yang diadakan. Iya, oke. Bapak datang ke sini adalah untuk kalian. Nah,
untuk anak-anak Bapak, untuk guru-guru Bapak. Maka yang pertama itu Bapak pikirkan adalah kemauan kalian apa sih, kemauan guru apa sih? Bukan masalah gedungnya, bukan masalah apanya. Membangun itu akan lebih mudah dibanding dengan merawatnya. Nah, jadi sekarang ini ternyata nampak sama Bapak, banyak kalian itu yang belum terpuaskan. Banyak keinginan guru itu yang belum dapatkan tersalurkan. Jadi sekarang langkah Bapak yang pertama itu, anak Bapak lihat tak meja anak Bapak di dalam kelas tuh? Ada yang tinggi, ada yang rendah. Kemudian bangkunya ada warnanya ini, ada warnanya itu. Pertanyaan Bapak, nyaman tak? Nggak nyaman kan? Iya, Pak. Nah, kenyamanan kalian itu nomor satu. Ibunya juga merasa demikian, Pak. Gimana sinyal ini, Pak? Mau dibuka nih yang namanya Infokus. Kita langsung pakai sinyal, Pak. Nggak bisa, Pak. Ini yang Bapak pikirkan sekarang ini. Kalau itu sudah berjalan, baru step-step yang lainnya. Jadi yakin Bapak pertama itu adalah bagaimana kamu samaan dengan Bapak saling mengisi kita. Kalian kesini untuk belajar dan untuk mendapatkan yang namanya sosial yang lebih bagus dan untuk mendapatkan karakter yang lebih bagus. Kalian bawalah nanti kemana-mana. Harapan Bapak, apa di harapan Bapak? Betul. Nanti pas tamat di SMA 4 ini, pertanyaan Bapak satu, apa kesan kamu dengan SMA 4? Jika anak Bapak menjawab, enggak tahu Pak, gagal lah Bapak. Tapi jawaban kamu satu aja, senang. Udah. Satu kata tapi Ya, udah senang. Banyak Udah. makna. Ini yang Bapak inginkan, jawaban itu. Caranya gimana? Bapak harus kerja keras. Jadi kami juga harus kerja keras ya nampaknya ya. Nah ini Pak, sebagian ada nih Pak kelas-kelas yang mungkin tidak rata atau tidak adil gitu Pak. Kayak seperti kelas 10 barusan aja kemarin tuh Pak. Katanya Kak, kenapa Kak kelas di bawah itu kipasnya udah rusak, udah berkarat, sedangkan di kelas atas kipasnya masih kencang, masih baru Kak. Gimana tuh Kak? Terus juga kok kami nggak dapat gorden Kak? Kata dia gitu dapat lampu, Pak. Dapat lampu. Apalagi kalau setiap hujan kan Pak, itu tuh kita tuh belajar tuh Pak harus kayak HP tuh kayak gini Pak, pakai flash HP gitu Pak. Gimana sih Pak solusi Bapak? Itulah berjawab Bapak ya. Jadi gorden itu kelas akan Bapak usahakan. Kemarin itu gordennya kenapa yang di sini baru bisa? Tempat meletakkan gordennya itulah kelasnya. Nah, untuk yang kelas yang di atas itu tempat letakkan gordennya itu belum nampak gimana teknisnya. Dia pasti akan juga dikasih. Tinggal caranya lagi. Udah. Kemudian yang lainnya anak-anak Bapak sabar. Sabar. Iya, harus sabar. ada masanya nanti. Semua akan dilayani. Tinggal sabar. Ya. Nah, berarti itu emang untuk sarana dan prasarana itu harus itu emang semuanya dapat ya Pak. Iya, insya Allah. Oke. Nah, udah keluar nih ya pertanyaan-pertanyaan dari warga Semanfor nih. Iya Kak, udah gak kerasa selesai aja nih. Iya, Episode 1 loh Kak. Ini episode 1 yang bakal tayang perdana Pak. Kami mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya buat Bapak nih Pak. Kami juga mohon maaf jika ada mungkin pertanyaan yang kurang berkenan atau sedikit menyinggung gitu Pak. Nah, semoga warga Semanfor puas ya dengan jawaban-jawaban yang diberikan oleh Bapak. Baiklah, sekian dari episode perdana kami bersama Pak Dimon. Saya Zanita Safitri Dan saya Natasha Kasmiranda mengucapkan terima kasih kepada warga Semanfor yang telah berpartisipasi untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan seputar sekolah kita. Dan lebih kurangnya, segenap tim Authentic Podcast mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan dan kekurangan kata. See you guys in the next video. Goodbye. Bye-bye!